Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Maulina dari program studi PGMI semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya akan membahas latar belakang sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, pengertian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam merupakan kajian yang membahas perjalanan perkembangan agama Islam, budaya, peradaban, ilmu pengetahuan, serta kehidupan masyarakat dari masa Nabi Muhammad SAW hingga berkembang ke berbagai wilayah di dunia. Sejarah kebudayaan Islam tidak hanya membahas peristiwa masa lalu, tetapi juga menjelaskan bagaimana Islam membentuk nilai, tradisi, pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan Islam lahir dari agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kebudayaan ini berkembang melalui proses dakwah, interaksi sosial, serta pengaruh ilmu pengetahuan yang dibawa oleh umat Islam. Lalu yang selanjutnya, latar belakang munculnya sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup dalam masa yang disebut zaman jahiliyah, yang dimana kata jahiliyah berarti kebodohan, yaitu kondisi masyarakat Arab yang belum mengenal ajaran tauhid secara benar. Pada masa itu, masyarakat Arab memiliki beberapa ciri kehidupan seperti menyembah berhala dan patung, peperangan antar suku, kedudukan perempuan dianggap rendah, adanya perbudakan, tidak memiliki aturan sosial yang adil, dan banyak praktik perjudian, mabuk-mabukan, dan kemaksiatan. Tetapi meskipun demikian, masyarakat Arab juga memiliki nilai positif seperti kemampuan dalam berdagang, keberanian, dan budaya sastra yang kuat. Lalu yang kedua, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Islam mulai berkembang sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun, yang dimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama ketika beliau beribadah dan menyendiri di Gua Hiro. Peristiwa ini menjadi awal mula peradaban Islam, karena sejak saat itu Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Dan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana ayat ini diawali dengan perintah Iqra, yang berarti bacalah. Perintah membaca menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pemahaman tentang kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Melalui wahyu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah dan diberikan kemampuan belajar melalui pena atau tulisan. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam hadir sebagai agama yang membawa cahaya ilmu, peradaban, dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya, dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan agama Islam secara bertahap. Dakwah Nabi Muhammad SAW tidak langsung terbuka kepada banyak orang, tetapi dimulai dari keluarga dan sahabat terdekat. Periode dakwah Nabi Muhammad berlangsung dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW fokus mengajarkan tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah yang layak untuk disembah. Nabi Muhammad juga berusaha menghapus kebiasaan masyarakat Quraisy yang menyembah berhala, serta menanamkan akhlak mulia seperti kejujuran, kebersamaan, dan keadilan terhadap sesama. Selain itu juga Nabi mengajarkan masyarakat untuk hidup adil dan meninggalkan penindasan.
Namun dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah menghadapi banyak tantangan dari kaum Quraisy yang menolak ajaran Islam karena merasa terancam oleh perubahan yang dibawa oleh Nabi. Yang kedua, periode dakwah Nabi di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, perkembangan Islam semakin pesat. Di Madinah, Nabi Muhammad tidak hanya berdakwah, tetapi juga membangun masyarakat yang tertib berlandaskan persaudaraan. Di Madinah, Nabi juga membangun masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan musyawarah. Nabi juga mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor agar tercipta persatuan di tengah masyarakat. Selain itu, Nabi juga membuat piagam Madinah sebagai aturan yang mengatur kehidupan sosial dan menjaga kerukunan antar kelompok masyarakat. Dari sini terlihat bahwa dakwah Nabi tidak hanya berfokus pada ibadah, tapi juga membangun pendidikan, sosial, dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Lalu yang selanjutnya, perkembangan kebudayaan Islam. Perkembangan kebudayaan Islam terjadi seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam ke berbagai daerah. Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga melahirkan peradaban yang maju dalam berbagai bidang. Beberapa perkembangan kebudayaan Islam meliputi yang pertama, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran. Dan dari sinilah muncul berbagai lembaga pendidikan seperti madrasah, perpustakaan, hingga universitas. Seperti salah satunya Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang menjadi pusat pendidikan Islam tertua dan terkenal di dunia. Selain itu, terdapat Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, umat Islam memberikan kontribusi besar bagi dunia. Banyak ilmuwan Islam yang berhasil mengembangkan berbagai ilmu seperti matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, dan geografi. Tokoh terkenal seperti Ibnu Sina yang dikenal melalui karyanya dalam bidang kedokteran, Al-Khwarizmi yang berjasa dalam pengembangan aljabar dan matematika. Selain itu, ada Al-Farabi dan Ibnu Khaldun yang memberikan pemikiran penting dalam filsafat dan ilmu sosial. Lalu yang ketiga, bidang seni dan arsitektur. Tidak hanya ilmu pengetahuan, kebudayaan Islam juga berkembang dalam bidang seni dan arsitektur. Seni Islam terlihat dari indahnya kaligrafi, seni ukir, sastra, dan bangunan masjid yang memiliki ciri khas yang unik. Arsitektur Islam banyak menampilkan keindahan bentuk kubah dan monumen geometris yang mencerminkan nilai estetika dan spiritualitas. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam atau yang disingkat SKI. Mempelajari SKI memiliki tujuan yang sangat penting. Ketika saya menjadi seorang guru, saya juga akan menceritakan tentang sejarah-sejarah kebudayaan Islam, sejarah Islam, agar kita sebagai umat Islam dapat memahami perjalanan agama Islam dari masa ke masa. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui bagaimana Islam berkembang dari mulai masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, hingga perkembangan peradaban Islam di berbagai wilayah di dunia. Sejarah juga memberikan gambaran tentang perjuangan umat Islam dalam mempertahankan agama, menyebarkan dakwah, serta membangun ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selain itu, mempelajari sejarah dapat menjadi sarana untuk mengambil pelajaran dan pengalaman masa lalu. Karena dengan begitu kita dapat meneladani semangat, kerja keras, dan nilai positif yang diwariskan oleh tokoh-tokoh Islam terdahulu.
Hal ini dapat menumbuhkan rasa bangga kita terhadap peradaban Islam yang pernah mencapai masa kejayaan dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Sejarah kebudayaan Islam juga dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari kisah-kisah masa lalu kita dapat belajar tentang pentingnya kesabaran, kepemimpinan, persatuan, dan semangat dalam menuntut ilmu. Dengan demikian, wawasan kita tentang budaya Islam menjadi lebih luas dan dapat diterapkan dalam kehidupan modern saat ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Yusuf ayat 111 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi qasasihim ibrah, yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dari ayat ini menjelaskan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga mengandung pelajaran bagi umat manusia. Kaitannya dengan sejarah kebudayaan Islam, bahwa sejarah menjadi sumber hikmah dan perjalanan umat Islam di masa lalu. Dari sejarah kita dapat memahami perjalanan perkembangan, peradaban, perjuangan, dakwah, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Oleh karena itu, mempelajari sejarah kebudayaan Islam penting agar kita dapat mengambil pelajaran untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan datang atau masa depan. Mungkin segitu saja materi yang saya bahas, dan dapat saya simpulkan, sejarah kebudayaan Islam lahir dari proses dakwah Nabi Muhammad SAW yang membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Arab. Islam tidak hanya mengajarkan ibadat, tetapi juga membangun budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, sosial, dan peradaban. Dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, kita dapat memahami perjuangan umat Islam terdahulu dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk kehidupan sekarang. Sekian pembahasan saya tentang latar belakang sejarah kebudayaan Islam. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.